Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada cerita seperti ini Ustadz. Ada seorang yang tidak sholat, tidak puasa, tetapi dia itu menolong seorang wali. Terus itu wali itu bilang, kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Dan dia cerita. Kalau kamu apa? Kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Nah, terus itu yang orang tidak sholat itu dia bermimpi dan isinya itu dia bertemu dengan orang itu. Terus dibilang gini, kamu itu adalah dari keturunanku. Jadi akhirnya orang itu dibilangnya langsung masuk surga katanya. Terus ada satu lagi Ustadz ceritanya. Enak sekali masuk surga cuma begitu. Terus itu ada lagi. Ada yang bilang Nabi tidak dijamin masuk surga. Apalagi orang ini. Terus. Terus itu ada lagi satu cerita dibilang gini. Itu cerita-cerita mana sanatnya? Bingung saya. Terus itu. Kalau cerita saya bisa juga. Dulu kakek saya Superman. Percaya atau tidak? Enggak percaya, enggak urusanmu. Dulu katanya ke bapak saya itu kakek saya masuk surga. Bahkan dia bisa terbang. Bahkan Superman belajar sama dia. Terus gimana kalau begitu? Kalau cuma katanya saya juga bisa bikin. Cerita seperti itu buat apa? Kemudian gampangkan masuk surga cuma nggak pernah sholat, terus walinya bilang kamu masuk surga, itu setan pasti. Itu pasti setan. Kalau cerita itu benar, maka yang datang kepada dia itu setan. Masa orang nggak sholat kemudian masuk surga? Jelas itu setan. Padahal nggak sholat, dosanya besar. Ada lagi yang bertanya? Terakhir ya. Ya, ada lagi? Gitu. Dari radio ada. Radio. Ada satu terakhir. Terima kasih Ustadz. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, di tempat saya ada kejadian ini ketika ada kehilangan suatu barang. Sering kita di tempat kita ke orang alim, terus dia menunjukkan suatu syariat-syariat tanda-tanda. Apakah itu sesuai dengan hadis dan rasulnya, Dok? Saya khawatir itu dukun ya. Orang pintar tapi apa dia? Dukun. Mengetahui di mana barang hilang. Karena Nabi saja tidak tahu barang hilang di mana. Cerita yang pernah saya sampaikan dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang waktu sebab turunnya ayat tentang tayamum. Kenapa? Aisyah kalungnya hilang. Aisyah kalungnya hilang sampai akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut, namun tidak ketemu sampai pagi hari. Ternyata kalungnya ditindih sama ontanya. Ya, begitu ontanya berdiri baru ketahuan di manakah kalungnya. Masa semuanya tidak ada yang tahu? Nabi pun tidak tahu. Nah, ini dia tahu barang hilang di mana. Saya yakin bekerja sama dengan jin. Dengan jin. Ya. Wallahu alam bisawab.